SOP di khusus. dalamnya itu kan memang ada aturan khusus. Contohnya mulai dari pemupukan. Karena ada pertimbangan tersendiri loh. Kok nanam ini banyak gagalnya, duitnya nggak ada. Ya. Sekarang balik ke melon. Betul, ya. Nah, sejak kapan sih menekuni yang melon ini sendiri, Pak? Ya. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, dalam budidaya tanaman melon, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Terlebih di tengah tantangan kondisi lingkungan yang tidak menentu dan serangan virus akhir-akhir ini. Untuk itu, penggunaan varietas melon yang tepat bisa menjadi solusi paling praktis dan efektif dari permasalahan tersebut. Hal itu yang sudah dibuktikan sendiri oleh Bapak Heru, salah satu petani melon yang berasal dari Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang tetap nyaman bercocok tanam melon di tengah gemburan kondisi lingkungan dan serangan virus. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pak Heru dalam usaha tani melonnya? Jangan kemana-mana, ikuti terus podcast ini dan simak perbincangan saya bersama beliau. Halo Pak Heru. Halo. Aduh. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sekali Pak bisa ketemu akhirnya Pak. Alhamdulillah. Dari kemarin itu saya udah beberapa hari itu saya rancang Pak Heru. Iya. Mau ketemu Pak Heru itu aduh susahnya karena kebetulan ini baru panen ya Pak ya katanya. Baru panen hari ini. Hari Kebetulan ini. pas baru panen Amanda Tapi. Oh iya. Tadi sambil menjadwalkan waktu mau ketemu aja susah. Masalahnya gini Pak, terus terang Pak, saya itu penasaran sekali. Info dari banyak orang sih, katanya Pak Heru itu salah satu petani melon yang sukses di Blitar ini Pak. Ini saya mau pengen belajar tahu banyak, orang Jawa bilang itu yang suka bro Pak. Ya, monggo. Saya bersedia untuk memberi apa yang saya punya, khususnya ilmu. Monggo kita sharing aja, kita belajar sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan terus ya Pak. Amin. Bisa berkarya sesuai dengan masing-masing ya Pak. Amin. Ya. Pak Heru, mumpung ketemu ini Pak, ketemu. Ini mohon maaf dulu Pak sebelumnya Pak Heru, ini barangkali nanti yang saya tanyakan banyak nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, siap. Monggo. Sebanyak mungkin boleh Pak? Boleh, siap. Habiskan nanti boleh Pak? Iya, monggo, siap. Ya, biar nanti saya pulang dari sini, dari tempat Pak Heru ini bisa dapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Tentunya tentang permelonan ini Pak. Nah, ini kan Pak Heru sekarang ini kan jadi usaha tani melon ya saat ini betul, ya Pak. Nah, betul. Sebelumnya ini Pak, sebelum kita bicara melon khususnya, saya ingin tahu ke belakang dulu nih. Pak Heru ini kan memang Pak, sebenarnya kan Pak, bukan petani biasa, artinya sudah punya pengalaman di dunia pendidikan juga Pak ya. Dari apa sekolahnya Pak? Dulu kita ada di Sarjana Pertanian, jurusan agronomi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kita sudah tamat tahun 1995. Sudah lama sekali ya Pak? Udah. Makanya ini seorang sarjana mau menekuni atau menggeluti bidang pertanian, dan sekarang pertanian juga nggak abal-abal ya. Iya. Bicara masalah dunia pertanian dulu sekarang, Pak Heru biar ngobrolnya nanti enak. Monggo. Saya pengen tahu dulu Pak, ceritanya ini Pak Heru ini apa bekerja di mana dulu sebelum jadi tani, atau memang langsung
begitu usaha memang jadi profesinya petani atau gimana? Bisa diceritakan Pak Heru? Oke, terima kasih. Begini, memang kita semenjak tamat sekolah dulu, itu memang kita itu awal memang langsung ke dunia pertanian. Tahun berapa itu Pak? Itu sudah mulai tahun 1995. Tapi waktu itu kita juga masih konvensional, karena memang waktu itu kita masih menerapkan sistem teori akademis. Dalam hal ini mungkin teori dari kita dapatkan dari sekolah. Teoritis ya? Cuma sebenarnya teori itu mungkin nggak bisa diterapkan secara langsung ke ke lahan. Kita harus istilahnya itu harus survei lapangan. Jadi kita antara teori dan pengalaman di lapangan itu harus kita padukan. Karena memang teori di akademis itu memang teori-teori yang istilahnya saklek. Jadi memang aturan yang baku semuanya serba netral, dalam arti mungkin mulai dari lahannya, sifat harus tanahnya, begini. iklimnya harus begini. Jadi kita kalau mau sukses kita harus padukan antara teori sama pengalaman di lapangan. Kadang-kadang teori nggak nyambung dengan Nggak nyambung. Kita punya teori kita terapkan belum tentu kita berhasil. Tapi kita nggak punya teori tapi punya pengalaman, itu pun juga bisa menjadi kegagalan juga. Jadi kita memang sistem pertanian kita padukan antara teori dan pengalaman di lapangan. Matching gitu ya Pak ya? Jadi matching, jadi cross. Menarik Pak, menarik ini. Jadi basicnya sudah pertanian dulu. Bisa nyambung ini Pak. Cocok. Jadi kita mau bicara lah. Pak Heru sendiri tadi sudah bilang bahwa profesi bertaninya sudah sejak lulus kuliah. Tahun 1995 sampai sekarang. Sekarang tahun 2023. Betul. Sudah ada berapa ini Pak? Sekitar 28 tahun ya. Iya. Waktu yang cukup panjang juga ya Pak. Cuma ya gini ya, jadi dalam perpanjangan waktu setelah kuliah 28 tahun itu, kita memang tidak fokus secara terus-menerus di bidang pertanian. Memang kita sejak dulu itu awal mulanya itu memang bergelut ke semangka, kemudian ke cabai. Nah, sehingga waktu-waktu tertentu itu semangka atau cabai itu untuk fluktuasi harga nggak ada jaminan, ya turun naik. Terus kita coba beralih ke melon. Oh, yang sekarang ini. Cuma melon itu waktu kita belajar awal di tahun-tahun ya 95 ke atas itu masih muda, belum ada virus kayak semacam hari-hari ini, virus Gemini. Apa kendalanya masih sedikit lah ya? Masih, dan tempo hari itu juga pernah mengalami kegagalan juga. Nah, sehingga waktu itu saya juga pernah berhenti nanam melon gara-gara susahnya nanam melon, sehingga kita juga pernah kerja di lain pertanian. Oh, di mana Suatu itu? misal kita pernah jadi manajer di koperasi simpan pinjam. Pegawai ya? Iya. Orang kantoran. Iya, tapi tetap swasta. Iya. Orang kantoran juga kan Pak? Iya. Cuma waktu itu ya itulah. Mungkin kita bisa membedakan antara kerja di kantor sama mungkin wira swasta sendiri di bidang pertanian. Habis itu mungkin di kantoran itu kita merasa terikat dengan pekerjaan, tapi kalau di pertanian kita enjoy, santai. Bisa berkreasi. Iya, mungkin waktu untuk keluarga banyak daripada kita kerja di santai. Dan tidak untuk kita ngomongnya keuntungan di lembaga instansi, mungkin di koperasi, mungkin di bidang pertanian, ya mungkin bisa ada perbedaan yang signifikan. Jadi kita kembali ke pertanian lagi. Lagi-lagi kerjanya ya kan apa-apa itu kan cari duit ya Pak ya. Iya, betul. Mana yang lebih menguntungkan gitu ya Pak ya. Di sawah panas nggak apa-apa. Yang penting keuntungan atau pendapatan secara ekonomi lebih banyak gitu Pak. Kemungkinan itu pertimbangannya Pak Heru ya. Ya ini sing jenengan atur nih di sawah nggak apa-apa. Sebenarnya petani itu juga nggak harus di sawah. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin petani-petani milenial, petani-petani muda itu jangan dikira petani harus di sawah. Sekarang panas-panas. Iya, betul. Sekarang itu berbagai sudah teknologi sudah serba canggih modern. Iya. Mungkin ada kayak smart pumping yang pakai HP, pengairan aja pakai HP bisa. Iya. Dan di sini kita juga mengandalkan tenaga kerja. Jadi kita melatih tenaga profesional tanpa kita turun ke lapangan. Kita udah berani lepas, tapi memanage gitu ya Pak ya. Betul. Jadi ini harapan kami juga petani milenial itu ya bisa
bisa apa ya, untuk ilmu pertanian itu bisa didalami. Dia tahu hasilnya itu tidak kalah dengan mungkin instansi yang lain. Jangan harap kalau pegawai negeri atau apa pegawai itu keren gitu ya. Iya, Padahal kalau iya, bertani iya. yang pas dan bagus dan memang itu rezekinya tidak kalah juga ya Pak. Tidak ya? kalah Pak. Bisa berlipat-lipat gitu Bisa, Pak ya? bisa. Saya jamin bisa. Itu, Setuju Pak Heru, saya Itu. setuju. Nggih, Nah ini mungkin apa yang dikatakan Pak Heru itu nantinya harapannya bisa memberikan inspirasi, betul, utamanya betul. bagi kaum muda Pak. Betul, Pak Heru. betul. Generasi Ya. muda sekarang itu Ya, kan gengsi ya. Pak. Betul Pak. Betul. Apa? Betul. Tani. Tani. Ya. Ya. Kata-kata tani kan dia anggap rendah. Ya, ya. Padahal Pak, kalau menurut saya pribadi, justru tani itu satu profesi yang mulia sekali. Betul. Coba bayangkan kalau nggak ada pertanian di Indonesia, nggak ada petani, kita mau makan apa? Iya, betul Pak. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti Pak, apa yang Bapak lakukan ini menjadi inspirasi bagi khususnya kaum muda, ya, milenial, yang sekarang itu istilahnya milenial ya Pak. Ya. Nah, itu bagus, cocok sekali Nggih. Lagi Pak. Iya. Nah, kita sekarang ke melon ini Pak. Iya. Saya pengen tahu sejak kapan yang menggeluti khususnya melon Pak. Ya, Tadi kan Pak, ya. Pak Heru di depan sudah bilang bahwa sebelumnya itu bertani juga semangka, juga yang lain, cabai dan lain sebagainya. Kemudian lah karena ada pertimbangan tersendiri loh, kok nanam ini banyak gagalnya, duitnya nggak ada. Iya. Sekarang balik ke melon. Nah, sejak kapan sih menekuni yang melon ini sendiri Pak? Iya, ini. Memang tadi sudah saya katakan bahwa kita pernah berhenti menanam melon karena kegagalan. Itu terus kita kerja di koperasi. Satu instansi lah. Iya. Nah, di situ memang waktu kita kegagalan waktu itu kita memang ada peralihan musim yang signifikan. Yang dulu itu belum ada semacam kayak virus Gemini, keriting itu menyebabkan. Jadi kemarin itu kegagalan saya itu seperti kayak kena virus Gemini. Nah, akhirnya kita berhenti, kita ditawari teman kerja di koperasi, kita mau di sana bertahan 5 tahun, kita keluar sambil kita mengikuti perkembangan teknologi atau mungkin perkembangan informasi masalah benih yang tahan virus, sehingga kita sudah sekitar 1 tahun yang lalu itu diundang sama BISI, itu meluncurkan ada semacam melon yang tahan virus yang namanya Amanda Tapi. Nah, baru itu kita bergerak lagi untuk di dunia pertanian. Oh, bangkit lagi. Ya, semangat lagi ya, Pak. Maksudnya kan kemarin karena gagal. Nanam varietas yang bukan sekarang ini. Modalnya habis. Mau tanam gimana? Akhirnya kerja dulu ditawari teman itu ya, Pak. Iya. Setelah move on lah. Bahasanya move on. Betul. Terus ada informasi juga. Sudah agak terkumpul. Cobalah kembali gitu ya. Berarti baru 1 atau 2 tahun yang lalu ya Pak. Iya, betul. Fokus benar-benar kembali ke melon. Betul. Dan bahkan dengan adanya peluncuran melon Amanda Tapi ini, kita langsung on, sehingga kita langsung nanam. Alhamdulillah, mulai tanam pertama sampai hari ini itu kita sudah 5 kali tanam. Dan itu 5 kali tanam itu alhamdulillah, ya bukannya kita sombong, tidak mengalami kegagalan. Alhamdulillah terus berhasil dengan adanya Amanda Tapi ini. Baik Pak, Pak Heru, sebelum kita lanjut ke Amanda Tapi berarti Bapak yang tanam sekarang ini varietasnya jenisnya Amanda Tapi dari cap kapal terbang itu ya Pak? Betul. Cap kapal terbang dari PT BISI Internasional Tbk. Betul. Sebelum kita fokus ke situ Pak. Iya. Hubungan melon tapi masih sebulan. Iya. Apa benar sih Pak, menurut Pak Heru yang sudah punya pengalaman di pertanian khususnya melon ini? Iya. Cara budidaya atau usaha tani melon itu sangat sulit bandingkan dengan komoditas yang lain Pak. Kalau menurut Pak Heru gimana? Iya. Apa benar, kalau benar itu kenapa itu loh Pak? Saya pengen tahu Pak. Memang saya sendiri juga dengar dari teman-teman petani, apalagi petani yang belum pernah menanam melon sama sekali. Keadaannya sulit, modalnya banyak, sehingga
mungkin teman-teman petani khususnya petani muda-muda itu mau berangkat juga masih Mikir-mikir ya, Pak. mikir, karena biayanya uang sudah berbentuk uang kita sebar di sawah, nanti betul. ini kembali apa enggak, itu mikir. Iya. Sebenarnya Caranya susah gitu. iya betul. Sebenarnya gini, melon itu kalau sudah kita tahu teknisnya, teknis budidayanya sangat mudah sekali. Sebenarnya Bagi saya. Cuma kita memang harus tahu karakter melon. Kalau kita memang keberhasilan itu terus terang kita tunjang dengan adanya SOP, sistem operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Betul. Ya. Jadi di situ kita susun mulai dari penanaman kegiatan kita apa, mulai mungkin dari pemupukan, mulai dari perawatan, mulai dari pengendalian hama dan penyakit dan segala macam segala. Itu kalau kita prosesnya kita sesuai dengan SOP yang kita terapkan, insya Allah tanaman itu tidak mengalami kegagalan, kecuali kalau mungkin ada faktor alam yang kita tidak terduga. Nah, kalau itu lain lagi, Pak. Lain soal kalau itu. Berarti intinya kalau bisa saya menggaris bawahi itu harus direncanakan secara matang. Ya, Jadi jangan asal-asalan bertani, nggak tahu teknis yang benar, caranya gimana, tahu-tahu pokoknya nanam. Oh iya, kita perjalanan gagal gitu kan. Betul. Berarti kan dengan kata lain dari awal pun sudah dirancang, disusun secara matang. Betul. Sehingga tahap-tahap itu harus dilalui dengan baik dan benar. Begitu ya, Pak, kira-kira. Betul. Cocok, mantap sekali, Pak. Jadi ini juga ada, Pak, masukan juga bagi saya pribadi, juga bagi sahabat visi dimanapun berada. Kalau kita mau usaha apapun kan harus kita memang rencanakan sematang mungkin. Betul, Pak. Betul. Kalau itu ada bahasa, Pak, jangan asal-asalan. Iya, betul. Baik, berarti kan sekarang sudah fokus ke melon ya, Pak, yang sekarang memang menekuni ya usaha tani melon ini. Kemudian terus ini, Pak, tadi Bapak sudah nyebut bahwa yang ditanam sekarang itu melon Amanda Tavi. Cap kapal terbang. Betul. Ini bedanya, Pak. Bedanya karena tadi kan saya kalau nggak salah ya, Pak, ya, betul. Sebelum kenal ini kan Pak Heru sudah pernah tanam merek lain. Betul. Ini bedanya apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Apa ada perbedaan yang menurut Pak Ani ini, oh yang dulu itu begini, sekarang begini, gimana, Pak, ceritanya? Iya. Ini sistem yang dulu sama yang sekarang itu memang kita beda. Dulu kita satu tanaman. Buah cuman satu. Oh, satu pohon itu satu. Buahnya satu. Dibuahkan satu. Ini kita Amanda Tavi, kalau tak bandingkan dengan melon jenis yang lain, kelebihannya itu banyak sekali. Contohnya apa saja, Pak? Pertama, tahan virus. Ya, tentu, Pak. Itu yang pertama ya. Karena memang Tavi kan. Ya, itu. Tahan virus. Ya, betul. Selain itu, kemudian tahan layu. Layu fusarium ya. Fusarium. Alhamdulillah layu. Terus kemudian yang terakhir, ternyata melon Amanda Tavi itu bisa dibuahkan 3 sampai 5. Satu pohon, Pak. Satu pohon. Jadi bentar. Iya. Sebelum dilanjutkan, Pak. Iya. Penasaran nih saya. Iya. Khusus yang satu pohon berbuah lebih dari satu ini. Iya. Saya khawatirnya gini, Pak, tanam semangka berdaun sirih nanti. Ya, seperti judul lagu nih. Iya. Tapi ini benar, Pak ya? Benar, Pak. Karena gini, Pak. Kenapa saya potong tadi? Bicara Pak yang belum selesai. Iya. Di mana-mana setahu saya acara sebegini ke petani dan sebagainya umumnya itu satu pohon ya cuma satu. Kok ini bisa lebih dari satu? Ceritanya bagaimana, Pak? Coba. Gini. Gitu, memang ini kenyataan, Pak. Ini budidaya yang kita terapkan ini memang melon Amanda itu saya buahkan 3. Tapi waktu itu saya juga nggak menyangka memangnya awalnya. Itu. Cuma memang niatan kita memang kita buahkan 3 kalau bisa. Ternyata budidaya yang saya laksanakan ternyata hasilnya memang bisa dibuahkan 3 sampai 4. Cuma itu memang ada SOP di dalamnya itu kan memang ada aturan khusus. Contohnya mulai dari pemupukan. Terus kedua mulai dari perawatan terutama masalah pemangkasan.
Itu yang utama melon itu bisa dibuahkan 3. Jadi faktor contoh ya, faktor pemupukan. Pemupukan itu kalau melon dibuahkan 3 atau 4. Suatu misal contoh, pupuk dosis pupuk suatu misal dibuahkan 1. Itu anggaplah 1 on per tanaman. Kalau buah 2 ya 2 on. Kalau buah 3 on. Begitu. Jadi ibaratnya makan buah 4 dimakan 1 on, biasanya dimakan 1 buah cukup. Ya kurang besarnya. Itu rumus kita. Itu yang pertama. Kemudian faktor pemangkasan sangat penting sekali. Pemangkasan itu dalam pemangkasan cabang air. Jadi itu yang menentukan buah itu jadi dan tidaknya, terus buah itu jadi seragam atau tidak, itu di faktor pemangkasan. Suatu misal ya, pemangkasan kita, budidaya kita, SOP kita itu ya kita orang kalau menamakan itu semi telasah. Ya, semi telasah. Tanamnya model tanamnya. Jadi itu yang ke atas itu 1 pohon itu induk. Kemudian yang pakai apa ya? Turus. Harus ini namanya terus ya? Lanjaran. Atau orang Jawa bilang ada yang ajir itu ya, Pak? Ajir ya, itu yang merambat itu pohon induk. Kemudian utama ya, pohon utama. Iya. Kemudian ada cabang air yang terbawah itu kita pelihara 2, tapi itu merambat. Ditelasahkan. Ditelasahkan dengan bedengannya itu ukurannya 2,5 meter. Lebarnya ya, Pak? Lebarnya. Ya, sehingga pemangkasan itu kan otomatis pemangkasan tahap awal. Tahap awal kita pelihara cabang air 2, kemudian cabang induknya 1 naik ke lanjaran, naik ke turus ajir. Kemudian ini yang menentukan, yang lebih yang perlu kita perhatikan pemangkasan calon buah. Calon buah itu kita pelihara cabang di daun yang ke-6. Ke atas, tunas ya. Tunas yang berada di ketiak daun ke-6. Jadi di atas cabang itu kita pangkas cabang air sampai daun 5, baru kita biarkan cabang yang daun 6. Tapi itu juga nggak boleh terlambat pemangkasannya. Jadi begitu keluar mungkin ya sekitar 3 cm, 5 cm langsung dipangkas, jangan sampai menjalar ada lebih dari 10 berarti cm. Harus waktunya memang benar-benar tepat. Betul. Ya? Tujuannya apa? Kalau nanti ini terlambat, maka cabang di ketiak daun yang ke-6 yang mau dipelihara buah ini akan terganggu, nanti kecil karena kalah sama yang di bawah. Sehingga ini tidak boleh terlambat. Itu kunci utamanya. Gitu ya. Jadi begitu nanti itu pemangkasan tidak terlambat, sehingga calon buah yang kita pelihara itu nanti cabangnya akan besar, karena di situ nanti kan memang cabang yang bawah sendiri, karena yang bawahnya sudah dipangkas. Itu insya Allah sistem yang saya terapkan itu berhasil. Jadi di 3 buah itu ada di daun 6, 7, 8. Di satu itu ya? Di satu cabang induk. Bahkan itu. di satu cabang induk itu ada yang 5. 5 buah, Pak? 5 buah itu. Cuma ya nggak rata semua, tiap tanaman bisa 5. Bisa begitu, ada beberapa. Tapi tidak menyeluruh ya, ya. Pak. Tapi kalau rata-rata seperti yang teori Bapak yang praktekkan tadi, itu bisa berbuah berapa, Pak? Kalau yang di induk itu 3, kalau di cabang ini 2. Ada yang 1, yang merambat. Iya, berarti jadi yang merambat tadi juga bisa keluar juga ya, Pak? Kalau di induk ada 5, di sini nggak keluar. Tapi kalau di induk itu 3, di sini keluar. Kemungkinan bisa keluar juga. Itu pun tidak semuanya ya, Pak ya? Tidak semuanya, tapi rata-rata banyak yang keluar kemarin. Itu kunci utama untuk buah di Amanda dibuahkan 3-5. Itu kunci utama di pemangkasan itu. Kalau pupuk itu kan faktor penunjang aja. Betul. Ya penunjang dalam arti kalau memang buahnya banyak, kita juga harus berani nambah pupuk. Ya, benar gitu. Ya, oke. Ibarat kata boleh dikatakan kita punya anak 1, anak 2, ya, anak 3. Betul. Kebutuhan makannya juga ditambah. Anak 1 piring, anak 2 ya 2 piring. Masa anak 2 mau 1 piring ya nanti nggak kenyang juga, Pak. Iya, nanti satu piring di mam 2 jadinya kayak lato-lato, Pak. Pinter juga ini Pak Erwin. Ya, oke, Pak, ini nyambung. Ini menarik sekali, Pak. Iya. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya yang mengenai Amanda Tafel ini. Tapi yang ini kan istimewa ini, Pak. Saya bilang istimewa karena informasi ini memang baru saya dapat di sini, Pak. Kebetulan
Pak Heru sendiri juga sudah praktek dan itu nyata. Sudah, Gitu ya, kan. ya. Tapi ini tadi kan bicara Amanda Taffy, Pak. Iya, iya. Kalau yang merek lain apa bisa begitu juga atau gimana, Pak? Apakah bisa atau bagaimana atau ini kalau yang menurut Pak Heru ini ya, pengalaman? kebetulan untuk perkembangan waktu kita memang selama ini itu kan belum menanam varietas yang lain. Cuma info-info teman-teman petani kayaknya itu kok nggak bisa seperti kayak Amanda ini. Sudah pernah mencoba ya, Pak? Sudah. Cuma saya sendiri belum. Kayak Iya. Pak Heru ini tadi. Tapi kayaknya ya buah paling maksimal ya 2, 1, 2 itu pun kalau bisa. Tapi kenyataannya itu ya itu cuma info dari teman-teman lah ya. Cuma kita memang belum uji coba sendiri yang varietas lain. Iya, karena Pak Heru tadi kan pengalaman sebelum Amanda Taffy kan pernah gagal itu dari trauma ini. Gagal itu mau kemarin. Mencoba Amanda sudah begini mau diganti yang merek lain, nanti gagal lagi takutnya. Iya. Ya kita memang nggak mau coba-coba yang lain karena apa? Budidaya melon itu memang faktor penentuan benih itu sangat menentukan untuk keberhasilan kita. Ya. Karena biaya benih dibandingkan biaya saprodi yang lain itu nggak ada apa-apanya. Betul Pak. Jadi kita gara-gara benih yang nilainya benih nggak seberapa tapi bisa kalau ada ya makanya itu. Jadi betul. Kita memang pemilihan faktor benih itu memang betul-betul kita perhatikan. Berarti itu kunci yang utama. Dengan kata lain, iya. Pemilihan atau penggunaan varietas yang tepat, ya, saya katakan yang tepat ya Pak. Ya, betul, yang tepat itu kan ya tepat bisa dibudidayakan secara maksimal kan tentunya dengan kendala yang apa lingkungan, hama penyakit dan lain sebagainya itu tetap kuat gitu ya Pak ya. Betul, iya. Juga akan itu mempengaruhi juga hasilnya. Hasil. Iya. Benar juga Pak. Jadi prinsipnya sudah kita modali banyak, tapi varietasnya saja asal-asalan. Oh iya. Terus lagi Pak, ini ada kelebihan juga masalah di net Pak. Oh netnya jaring netnya itu tanpa diduga kalau buah 4-3 itu biasanya itu varietas yang lain itu nggak bisa rata semua netnya. Kadang-kadang ada yang 2 rata, yang 2 masuk pelonco, kemudian ya kebetulan punya kita. Punya kita itu dengan buah 3 sampai 5, 4 itu semua ruwet lah Pak netnya. Jadi pembentukan netnya mudah ya Pak? Mudah Pak, mudah sekali dan rata. Makanya itu kita nggak ragu-ragu lagi sama untuk Amanda Taffy itu makanya dan ini saya hari ini panen itu lahan janda sudah 4 kali tanpa rotasi tanaman. Sebentar. Saya ini kalau dengar namanya janda itu terus kuping saya bengong. Maksudnya janda gimana maksudnya Pak? Sudah ditanami gitu maksudnya. Janda itu hari ini nanam melon, bulan ini nanam melon, panen, tanami melon lagi. Tanami melon lagi. Berarti ditanami secara terus menerus tanpa jeda ya. Kalau nanam yang pertama namanya kan perawan. Oh. Pertama lahan perawan. Ya. Sekarang baru paham mungkin Pak Kumis ya. Betul. Aduh, saya tadi kurang ngeh Pak. Aduh, ternyata Pak Heru itu pengalaman sekali dengan janda ini Pak ya. Makanya ya ini kalau tanaman pertama dikatakan perawan, tanaman kedua berarti janda. Tanaman ketiga berarti janda. Janda 2 kali. Nah, ini yang panen hari ini janda 4 kali. Alhamdulillah tanpa olah lahan bisa maksimal hasilnya. Oh gitu. Oke, berarti banyak sekali ya, terutama itu kelebihan Amanda Taffy dengan yang lain ya. Banyak sekali, ya. Tahan virus, namanya aja memang tahan virus. Betul. Kalau tahan virusnya sendiri Pak, sekarang saya mengerucut ke tahan virusnya sendiri itu kan banyak Pak varietas. Iya. Yang lain itu juga. Taffy. Iya, betul. Menurut pengalaman Bapak dan teman-teman Bapak di lingkungan tetangga sawah kanan kiri Bapak itu kan banyak toh. Tadi saya kan ke lahan Pak Heru nih, bentar tadi. Iya. Pas panen juga ini. Oh iya. Saya mau ngambil, jangan nanti dimarahi Pak Heru. Enggak kok, saya udah dikasih. Oh iya, ngambil. Itu Pak, gimana? Tahan virusnya apa sama, apa lebih tahan atau bagaimana Pak? Ini untuk tahan virusnya kayaknya cenderung masih ke Amanda. Karena memang pernah temen itu nanam bersamaan kita. Bersama. Di lahan bersebelahan juga? Kebetulan enggak bersebelahan tapi ya mungkin satu desa lah, tapi cuma enggak satu lokasi enggak. Itu tanamnya sama.
Tapi tidak tahu dia pakai varietas apa, katanya juga tahan virus katanya gitu. Tapi waktu finish panen ternyata di situ itu nggak bisa 50% berhasil. Terserang virusnya. Masih ada virusnya juga ya. Alhamdulillah punya saya yang pakai Amanda. Ini sukses 98%. Berarti kan paling ya hanya kena 1-2 lah. Iya, ya, wajar lah itu. ya. Itu memang ya ada lah, ya namanya apa itu kalau Namanya ayam kan telur satu tarangan itu aja mungkin ada yang enggak. Betul. Non netas. Kan namanya kan tahan virus, Virus. bukan tidak kena virus. Ya, bukan antivirus tapi Bukan tahan antivirus. virus. Ya, betul kan? Betul. Tadi kan ya. saya katanya tahan virus, dia memang tahan. Iya. Kok kena virus kan tahan. Tahan, iya, betul. Betul kan, Pak? Betul, Pak. Oke. Terus saya Iya. saya menariknya tadi kelebihan Amanda Tafe yang lain tadi layu sario. Iya, Yang kata iya. Pak Heru itu di varietas yang lain tuh tidak tahan. Iya. Nah, iya. ini yang saya menariknya ini, Pak. Apakah melon di semua melon, Iya. semua jenis melon itu bisa ditanam di semua musim, atau Iya, hanya iya, di musim kemarau saja, Iya. atau di musim penghujan saja, atau dua-duanya bisa, Pak? Iya. Semua jenis melon. Sebenarnya menurut saya itu semua jenis melon kalau sudah dilengkapi tapi tahan virus itu sebenarnya bisa, Pak. Baik musim kemarau maupun penghujan. Cuma kalau musim penghujan kita harus ekstra. Jadi SOP selalu berubah-ubah lihat keadaan cuaca, Situasi ya, Pak, situasi. ya? Kondisi. Dan kalau musim hujan harus kita cari lahan yang tidak mudah kena banjir kalau bisa itu. Suatu misal tanah pasir, begitu kena hujan, air nggak begitu mengenang langsung hilang. Itu kalau bisa diusahakan. Dan kebetulan Amanda itu juga pernah saya tanam pada musim hujan. Waktu tanam awal kita juga musim hujan. Di musim penghujan juga, Cuma ya, Pak? musim hujan kadang-kadang harga itu juga tidak bisa menentukan. Kadang bisa mahal, kadang bisa murah. Lah kebetulan kemarin kena pas harga murah karena memang di pasar itu hujan nggak redap, penjualan melon itu nggak bisa lancar, tersendat. Sehingga itu penyebabnya. Ya, Pak, karena Tapi walaupun kita kena harga murah karena melonnya berhasil, itu tetap kita panen, nggak ya? tetap panen dan nggak kalah. Bahkan kita modal aja bukannya kembali masih ada sisa. Itu dengan Amanda tuh. Tafe ini ya, dengan Pak, Amanda ya? Tafe yang saya tanam kemarin. Kalau yang teman Itu. Bapak itu katanya di musim penghujan padahal 50% berkurang, bahkan ada yang nggak panen ya, Pak? Nggak, Pak, ya, Kemungkinan betul. karena memang nggak tahan juga, Pak, ya? Ya itu Kendalanya? infonya tahan, Pak, tapi kenyataan di lapangan Buktinya ya? itu ternyata hanya 50% yang Berarti boleh dibilang itu Ada. tafi-tafian, Pak. Iya. Bukan tafi beneran tuh, Pak. Iya. Nyambung dari musim, Pak. Iya. Ya, nyambung lagi, Pak. Kalau di musim kemarau, Iya. itu kendala utamanya apa? Di musim penghujan, Hujan. kendala utamanya apa? menurut Pak? Ya. Ini kebetulan sing punya saya. Memang kalau antara buah mulai dari buah 1, buah 2, buah 3, buah 4, bahkan 5, itu memang ya ada perbedaan. Dalam arti begini, kalau buah 3 saya jamin Amanda Tafe bisa 2 kilo lebih. SOP tadi, Iya. apakah ada seperti mungkin didiamkan dulu lah lahannya atau bagaimana? Atau tips yang bagaimana, Pak? Iya. Intinya supaya sahabat bisi dimanapun berada, petani melon itu juga meniru seperti Pak Heru ini Iya, dengan iya, langkah-langkah iya, itu. iya, Ada iya. tips-tips yang mau dibagikan, Pak? Iya, Silakan. iya.